Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, senang sekali dapat menyapa Anda kembali, tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah. Anggota Komisi 11 DPR RI mengkhawatirkan adanya kesalahan kajian dan kebijakan yang dibuat Bank Indonesia dalam mengelola nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah. Di minggu terakhir bulan ini, 1 dolar Amerika Serikat masih menembus di atas Rp16.000. Anggota Komisi 11 DPR RI mengkhawatirkan adanya kesalahan kajian dan kebijakan yang dibuat Bank Indonesia dalam mengelola nilai tukar rupiah. Ahmad Najib mengungkapkan, Bank Indonesia seharusnya memformulasikan kebijakan yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki daya tahan dan cakupan yang luas. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu membuat langkah-langkah inovatif agar nilai rupiah tidak terus tertekan dan bisa kembali ke nilai tukar sesuai yang ditetapkan dalam APBN 2024. Kita harus segera mencari alternatif agar kemudian tekanan itu tidak terlalu banyak imbasnya kepada domestik kita. Salah satunya dengan selalu menjaga inflasi kita dalam posisi yang aman sesuai target di APBN. Ada langkah-langkah inovatif lain yang bersifat juga penyelesaian jangka panjang, karena kita tahu persis bahwa rupiah ini selalu menjadi hal yang menakutkan untuk kalangan kita, industri ini. Kita harus berpikir dalam 5-10 tahun yang akan datang bahwa rupiah ini bisa menguat tidak saja pada posisi kemarin di 15.000, tetapi lebih jauh secara perlahan bisa kembali pada posisi setidaknya di bawah 10.000. Ahmad Najib juga mendorong kebijakan yang dibuat Bank Indonesia harus resisten terhadap tekanan eksternal dan internal. Penanganan yang tepat terhadap nilai rupiah menjadi penting agar tidak berdampak pada pemerintahan mendatang. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN mencatat selama Januari hingga Juni 2024 ada 6 industri tekstil tutup. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya permintaan pasar dalam negeri karena harga produk sulit bersaing dengan produk impor. Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN mencatat selama Januari sampai Juni 2024 ada 6 industri tekstil tutup. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya permintaan pasar dalam negeri karena harga produk dalam negeri sulit bersaing dengan produk impor. Anggota Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah melindungi produk-produk tekstil dalam negeri dari serbuan produk impor. Hilmi menilai, pelonggaran keran impor dengan adanya Permendak Nomor 8 Tahun 2024 akan semakin menghantam industri dalam negeri. Bahan baku impor tekstil akan semakin membuat industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri kalah saing karena harga impor yang relatif lebih murah. Pemerintah diimbau bijak dalam membuat aturan yang ketat untuk melindungi tekstil dan produk tekstil dalam negeri dari gempuran produk impor. Industri hulu dari pembuatan bahan baku tekstil ini kan kita belum banyak punya di sini. Hampir dari 1 juta ton mungkin bahan baku untuk tekstil itu mungkin 600.000 masih impor. Dan ini kan menyebabkan harga tekstil di dalam negeri akan tinggi. Sementara itu, Andre Rosiade menyoroti ribuan karyawan industri tekstil yang terkena PHK. Program-program perekonomian yang disusun pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan masalah industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Memang soal tekstil ini lawan beratnya kan banyak sekali impor kain murah yang datang dari China. Tentu pemerintah harus mencari solusinya. Memang PR-nya besar dan berat, tapi Fitien Aunillah, TVR Parlemen melaporkan. Hasil audit BPK mengungkap anak usaha BUMN farmasi Indofarma bernama Indofarma Global Medica terjerat pinjaman online sebesar 1,26 miliar rupiah.
Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI mengkritik keras terjadinya kasus pinjaman online yang menjerat anak usaha BUMN Indonesia, Indofarma, apalagi dibebankan pada negara. Rieke Diah Pitaloka mengatakan hasil audit BPK menjelaskan bukan hanya terjerat pinjol, Indofarma juga terindikasi transaksi jual beli fiktif dan juga menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara. Hasil audit BPK mengungkap anak usaha BUMN farmasi Indofarma bernama Indofarma Global Medica terjerat pinjaman online sebesar 1,26 miliar rupiah. Anggota Komisi 6 DPR RI mengkritik keras terjadinya kasus tersebut, apalagi sampai dibebankan pada negara. Rieke Pitaloka mengatakan hasil audit BPK menjelaskan bukan hanya terjerat pinjol, Indofarma juga terindikasi transaksi jual beli fiktif dan menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara. Pengajuan PMN oleh Indofarma sebaiknya tidak disetujui karena serangkaian permasalahan di tubuh Indofarma belum terselesaikan. Untuk itu, Indofarma harus merinci pemanfaatan PMN secara detail sehingga bisa diketahui besaran kerugian negara. Bayangin BUMN farmasi melakukan pinjol, bahwa termasuk pinjol itu memang benar terjadi begitu. Nah, ini memperlihatkan bagaimana adanya holding farmasi menurut saya belum matang begitu, sehingga kemudian dipaksakan tadi dikatakan juga oleh Dirut Holdingnya, yaitu Dirut Bio Farma, bahwa terdapat beberapa kendala yang membutuhkan restrukturisasi ke depannya begitu. Tapi di sisi lain kemudian PMN juga dimintakan khususnya oleh Bio Farma senilai 2,2 triliun. Rieke Pitaloka juga mendorong penegakan hukum pada kasus pinjol yang melibatkan Indofarma dengan memberantas para pihak yang terlibat agar kasus seperti ini tidak terjadi kembali. Adapun Dirut Indofarma mengakui adanya penarikan uang dari pinjol pada tahun 2022 melalui nama pribadi karyawan. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Tim Was Haji DPR RI berkomitmen tidak ada kepentingan pihak manapun dalam wacana pembentukan Pansus. Pansus menjadi salah satu bagian dari upaya perbaikan layanan haji ke depan. Tim Was Haji DPR RI berkomitmen tidak ada kepentingan pihak manapun dalam wacana pembentukan Pansus. Pansus jadi salah satu bagian dari upaya perbaikan layanan haji ke depan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengatakan, semangat perbaikan layanan haji ke depan menjadi tujuan utama wacana dibentuknya Pansus. Menurutnya, Pansus dapat mengakomodir berbagai persoalan lintas sektor yang berkaitan dengan layanan haji. Kejadian yang terjadi di sini, masalah haji ini adalah bukan kejadian yang baru saja. Ini adalah demi untuk kepentingan umat, kepentingan ibadah ke depan ya. Jadi ini harus kita sama-sama kita sepakati, ya kami berharap sih sampai sekarang tidak ada fraksi yang istilahnya fraksi yang akan keluar dari keputusan Pansus. Sepakat. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani Gantina menegaskan tidak ada kepentingan pihak manapun
dalam wacana pembentukan pansus. Kepentingan peningkatan layanan jemaah diperjuangkan DPR. Kita tidak akan membahas, tidak akan mengkritisi, tidak akan menjatuhkan Kemenak. Tolong digarisbawahi oleh Kemenak. Ya, perbaikan ke depan. Kita akan memperbaiki untuk pelayanan, Ibu Bapak sekalian. Tidak ada kepentingan politik. Kepentingan kami adalah bagaimana jamaah tahun-tahun yang akan datang agar dilayani dengan baik. Dari Madinah, Arab Saudi, tim liputan TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka menyerap aspirasi dan menghimpun permasalahan terkait dengan pendidikan, Komisi 10 DPR RI menemukan masih banyak keluhan dari kepala sekolah mengenai kebijakan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang membingungkan dan memberatkan. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Dalam rangka menyerap aspirasi dan menghimpun permasalahan terkait pendidikan, Komisi 10 DPR RI menemukan masih banyak keluhan dari kepala sekolah mengenai kebijakan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih menjelaskan, meskipun sudah ada kebijakan mengenai kelenturan penggunaan dana BOS, faktanya masih banyak keluhan dari kepala sekolah. Ia menambahkan, di Bandar Lampung terdapat sekolah negeri yang hanya memiliki 2 ASN sebagai tenaga pendidik. Ini katanya ada relaksasi, ada kelenturan dan sebagainya, tapi faktanya di lapangan masih dikeluhkan bahwa kalau lebih dari 50% akan ada masalah jadi temuan di BPK. Ini problematika serius. Saya kira kepala sekolah akan ketakutan kalau ketika harus mengalokasikan anggaran untuk SDM atau guru. Nah, faktanya di Lampung ini masih ada satu sekolah negeri, satu satuan pendidikan, tapi ASN-nya hanya 2. Ini saya kira sekali lagi tentang juknis, ini harus clear bagaimana supaya tidak membebani, tidak hanya negeri tapi swasta pun demikian. Kejelasan dalam juknis terkait penggunaan dana BOS diharapkan sekolah-sekolah dapat mengalokasikan dana dengan lebih efektif dan efisien, sehingga kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik meningkat pada sekolah negeri maupun swasta. Dari Bandar Lampung, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Indofarma melalui anak usahanya Indofarma Global Medica meminjam dana 1,26 miliar rupiah dari pinjol dengan mencatut nama karyawannya. Namun ini pemirsa hanyalah puncak gunung es atau sebagian kecil dari rentetan fraud yang terjadi di perusahaan plat merah tersebut. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap 18 temuan yang menunjukkan bobroknya Indofarma. 10 temuan diantaranya terindikasi kuat merupakan fraud atau kecurangan laporan keuangan. Carut-marut subholding Bio Farma ini diperkirakan merugikan negara hingga 437 miliar rupiah. Dan berikut informasi mendalam pemirsa yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Untuk Anda.
Baru-baru ini publik dihebohkan oleh BUMN Farmasi Indofarma yang terjerat pinjaman online dengan nilai fantastis. Indofarma melalui anak usahanya Indofarma Global Medica meminjam dana 1,26 miliar rupiah dari pinjol dengan mencatut nama karyawannya. Namun ini hanyalah puncak gunung es atau sebagian kecil dari rentetan fraud yang terjadi di perusahaan plat merah tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap 18 temuan yang menunjukkan bobroknya Indofarma karena 10 temuan diantaranya terindikasi kuat merupakan fraud atau kecurangan laporan keuangan. Karut-marut subholding Bio Farma ini diperkirakan merugikan negara hingga 437 miliar rupiah. Sejak tahun 2021, Indofarma terus mencatatkan rugi. Puncaknya pada 2023, kerugian perusahaan tembus 600 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatannya anjlok hingga 54% menjadi 524 miliar rupiah. Selain itu, Indofarma juga tidak mampu membayar gaji karyawannya sejak Maret 2024 dan telah mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Selain pinjol, BPK mengungkap transaksi fiktif IGM atas transaksi bisnis unit Fast Moving Consumer Goods atau FMCG dengan indikasi kerugian hingga 157 miliar rupiah. Anak usaha Indofarma ini juga menempatkan deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara senilai 35 miliar rupiah. Perusahaan yang bertugas mendistribusikan produk-produk Indofarma ini juga menggadaikan deposito pada Bank Oke dengan kerugian mencapai 38 miliar rupiah. Selain itu, Indofarma juga disebut melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan yang merugikan perusahaan hingga belasan miliar rupiah. Selanjutnya, BPK membeberkan indikasi fraud karena adanya temuan kegiatan usaha masker dan set alat tes PCR tanpa perencanaan yang merugikan perusahaan hingga ratusan miliar rupiah. Dengan begitu, total kerugian diperkirakan mencapai 437 miliar rupiah. Sebelumnya, Komisi 6 DPR telah mengingatkan Indofarma untuk mempertimbangkan kondisi COVID-19 yang sudah melandai dalam pengambilan keputusan pembelian masker, PCR kit, dan alat lainnya. Namun, Indofarma bersikeras membelanjakan uang perusahaan untuk masker dan PCR kit yang akhirnya mandek dan kadaluarsa. Karenanya, pinjol dan gagal bayar gaji karyawan hanya puncak gunung es. DPR mendesak pemerintah dan aparat hukum mengungkap tuntas kasus ini melalui investigasi menyeluruh. Ini juga saya kira harus didetailkan. Ini ada faktor kesengajaan atau enggak? Karena Komisi 6 sebelumnya sudah mengingatkan. Ini COVID mungkin mau segera berakhir. Kenapa mau belanja, merencanakan belanja segitu besarnya? Nah, permasalahannya itu belanja sekian besarnya itu kan di dalamnya ada sesuatunya atau enggak gitu kan? Ada motivasi-motivasi tertentu atau enggak? Ini bukan rahasia lagi. Tentu sekali lagi dibuktikan. Ini bisa jadi bukan kesalahan manajemen, kesalahan perencanaan, tapi di dalamnya ada unsur fraud kesengajaan untuk mengambil keuntungan dari proses belanja itu. Kepada DPR RI, Direktur Utama Indofarma Yeliandriani mengatakan praktik kotor ini dilakukan oleh 5 orang oknum Indofarma yang sudah mundur dari jabatannya. Namun, Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk memproses hukum seluruh oknum yang terlibat karena pelaku bukan telah merugikan perusahaan saja, melainkan juga merugikan negara. Karena ini terindikasi kuat ya, bukan hanya terindikasi kuat, sudah temuan BPK dan sudah di dalam proses hukum. Mereka katanya sudah berhenti dari Indofarma. Jangan cuman berhenti, dicekal, ditangkep. Enak aja cuman mundur dari perusahaan begitu, perusahaan plat merah dia pakai buat pinjol. Kalau menurut saya, nggak tahu penegak hukum dan publik mungkin punya perspektif lain, tetapi tidak bisa orang yang sudah melakukan kerugian ratusan miliar ya, ini yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan dan berdampak pada kemungkinan bisa jadi pilot. Udah ada PKPU-nya, udah keluar surat PKPU-nya.
Nah kalau pilot bagaimana? Masa kita hanya menanggung beban yang disebabkan oleh hanya segelintir orang, tadi kayak geng gitu katanya. Dan ganti rugi itu jangan setiap ada kerugian di BUMN penyertaan modal negara dari APBN, nggak bisa sita seluruh asetnya. Dari pinjol itu kalau analisis kami sementara selalu ada kaitannya dengan judi online, dengan TPPU, bahkan dengan tindak pidana perdagangan orang. Itu seperti lingkaran setan. Nah lingkaran setan ini kalau setannya nggak dipotongnya terus melingkar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya Elisa dan juga pemirsa, kasus pungutan liar ini memang di semua lini ya. Kalau misalkan kita baca akhir-akhir ini berita, ini bahkan salah satunya di tempat wisata. Benar, marak terjadi ya. Kalau kita pergi ke tempat wisata tertentu, itu ada aja pelaku pungli yang memaksa kita, wisatawan itu untuk membayar sejumlah uang. Tentu itu juga mengurangi kenyamanan kita saat kita berwisata ya Elisa. Dan pemirsa, situasi meresahkan ini tentunya dapat dihindari dengan beberapa tips nih pemirsa yang dapat diterapkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya pemirsa, kembali di TVR 09. Tadi Alfat kita sudah membahas mengenai pungutan liar kalau kita pergi ke suatu tempat wisata. Memang kalau di beberapa lokasi ini masih ada aja oknum yang seperti itu dan memang ini justru jadi menimbulkan dampak negatif nih. Betul, ya terutama tadi ya yang tidak nyaman kita misalkan ke suatu tempat, parkirnya seperti itu. Padahal mungkin sudah ada beberapa tempat yang sudah ada retribusi di depan, kemudian juga sudah ada tulisan tidak boleh parkir gratis dan sebagainya. Itu mungkin dari kita sebagai pengunjung. Tapi memang kalau kita juga bisa menurunkan minat ke sana, pelaku UMKM di sana juga pasti menjadi tambah nih bebannya. Betul.
Dan tentunya pemirsa, ini tidak hanya merugikan bagi pengunjung nih, namun kasus pungli juga dapat merugikan pelaku parekraf dalam negeri, termasuk yang tadi Elisa bilang ya, pelaku UMKM ini dan juga masyarakat setempat. Tentu ada sih sebenarnya hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang meresahkan ini. Dan seperti apa tipsnya? Berikut pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda bagaimana menghindari pungli saat liburan di tempat wisata pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Berlibur sejatinya menjadi momen untuk menghilangkan kepenatan dari rutinitas yang ada. Namun, apa yang terjadi ketika pemirsa sedang asyik berlibur bersama keluarga maupun kerabat, malah kena pungutan liar atau pungli? Pasti rasanya menyebalkan sekali ya pemirsa. Tapi pemirsa tidak perlu khawatir, karena kali ini kami akan membagikan beberapa tips untuk menghindari pungli saat berwisata. Yang pertama, cari informasi mengenai destinasi wisata. Sebelum traveling, pemirsa perlu mencari tahu terlebih dahulu informasi mengenai destinasi wisata yang dituju, antara lain mengenai tarif tiket masuk, parkir, sewa kendaraan, serta jasa pemandu yang mungkin akan pemirsa butuhkan. Informasi mengenai destinasi wisata tersebut akan membantu pemirsa untuk memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga dapat mengenali tanda-tanda praktik pungli. Nah, pastikan juga nih, informasi mengenai destinasi wisata tersebut berasal dari sumber yang tepat dan dapat dipercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Sumber informasi yang valid biasanya didapatkan dari situs resmi atau kantor informasi pariwisata. Pemirsa juga tidak boleh terlalu percaya dengan informasi yang diberikan individu atau agen perjalanan yang tidak resmi. Yang kedua, periksa tanda segel resmi. Setelah mendapatkan tiket masuk ke tempat wisata, baik yang dibeli secara online maupun offline, penting banget nih pemirsa harus memeriksa keasliannya terlebih dahulu sebelum digunakan. Pastikan tiket masuk tersebut dibubuhi dengan segel atau tanda resmi. Jangan diterima jika tidak ada segel dan label resmi atau tanda yang rusak dan tidak sesuai dengan tempat wisata yang akan dikunjungi. Pemirsa selalu harus berhati-hati ya ketika melakukan transaksi keuangan saat berwisata. Yang ketiga, gunakan saluran pembayaran resmi serta minta bukti pembayaran. Saat pemirsa akan membayar tiket masuk ke tempat wisata, terutama tiket yang dibeli secara online, pastikan pembayaran dilakukan di saluran resmi. Jangan membayar pada pihak lain atau individu yang tidak memiliki identitas resmi. Dan yang sangat penting, selalu minta bukti pembayaran resmi seperti karcis atau struk untuk setiap transaksi yang dilakukan. Pastikan tiket masuk atau bukti penggunaan jasa wisata memiliki tanda dan segel resmi seperti nomor seri. Dan hindari menerima tiket yang sudah rusak atau tanpa segel atau nomor seri. Yang keempat, berani tolak pungli dan laporkan. Pastikan harga tiket masuk atau jasa wisata sesuai dengan pencarian informasi. Pemirsa bisa bertanya ketika hendak membayar di lokasi wisata jika ditemukan perbedaan. Terlebih jika dimintai biaya tambahan yang tidak sesuai dengan tarif resmi. Pemirsa dapat menolaknya dengan tegas. Jika pemirsa menjadi korban pungli atau melihat adanya praktik pungutan liar ini, dapat melaporkan kepada pihak berwenang setempat atau kantor manajemen wisata. Melawan pungli adalah tanggung jawab bersama. Dengan melaporkan tindakan ini, dapat membantu kita semua dalam memerangi praktik pungli dan melindungi wisata lainnya. Ya pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali pemirsa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.